Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku di Gandrung Channel, channel kebanggaan kita semuanya. Hai, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu ceria, bahagia, dan selalu tersenyum ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk channel kita. Dan juga jangan lupa untuk share. Terima kasih. Kali ini aku bakalan bagi tips ya, dengan 10 cara agar kita konsisten menulis. Kira-kira apa aja poin-poinnya? Langsung aja, nggak usah lama-lama ya, check it out. Hai guys, jika kamu memiliki hobi menulis atau berprofesi sebagai penulis, entah itu penulis artikel, content writer, penulis buku, atau yang lainnya, tentu menulis adalah rutinitas yang wajib kamu lakukan setiap harinya. Akan tetapi, biasanya muncul rasa bosan atau malas untuk menulis. Jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mengganggu performa yang kamu miliki. Nah, agar kamu bisa terhindar dari rasa malas menulis, kamu harus membiasakan diri untuk konsisten menulis setiap harinya. Seringkali ketika menulis, yang kita perjuangkan bukan lagi tinta ataupun kertas, melainkan semangat yang seharusnya tetap dalam kondisi membara. Agar tulisan yang kita buat selesai dengan hasil yang memuaskan. Namun begitu, sepertinya yang kalian tahu bahwa menjaga semangat untuk menulis itu sendiri pun tidaklah mudah dan butuh usaha. Meskipun demikian, tetap bisa diupayakan selama kalian bersungguh-sungguh. Karena kebanyakan pada beberapa kasus yang terjadi, seseorang yang kurang bersemangat memilih untuk menyerah daripada berupaya lebih keras. Ya, meskipun nggak semua, tapi adalah ya beberapa, bahkan dominan lebih banyak dari yang mencari jalan keluar itu sendiri. Kalau kalian termasuk yang mana? Aku harap kalian termasuk dari salah satu orang yang lebih gemar berikhtiar ya, daripada menyerah di tengah jalan. Namun, bila keinginan untuk goyah lebih dominan, mungkin kalian perlu mendengarkan tips-tips yang akan kami share pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yaitu tulis sesuatu yang kamu pahami. Menulis akan lebih mudah dan mengalir begitu saja. Manakala sesuatu yang kita tulis itu mengenai hal yang kita pahami. Kenapa bisa begitu? Ya jelas, karena sesuatu yang kita pahami tentu tidak asing lagi dari banyak hal yang kita tahu atau bahkan lebih dari kebanyakan orang tahu. Dan inilah kemudahan saat kita menuliskan tentang sesuatu yang kita pahami. Dengan menulis hal yang kita pahami, kita nggak perlu berusaha keras mencari tahu dan menggali wawasan baru. Karena apa yang kita pahami itu sudah ada di otak kita dan kita tinggal menuangkannya pada tulisan kita. Bayangkan saja, ibarat kata kalau guru renang itu sudah bisa langsung nyebur di kolam dengan kedalaman 1,5 meter daripada yang hanya setinggi dengkul. Karena sudah tahu ilmu renangnya, karena sudah tahu triknya, dan karena sudah punya bekal sebelumnya. Menulis pun demikian. Ketika kita menuliskan sesuatu yang kita pahami, seperti mendeskripsikan jadwal harian pada diary, idenya pasti akan mengalir begitu saja. Sebab kita sudah hafal di luar kepala tentang rutinitas yang itu-itu saja. Dan kita akan merasakan kesulitan bila dimana untuk menuliskan jadwal harian seseorang kepala negara. Sebab kita bukan ajudan atau anggota keluarganya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Yang kedua, yaitu membaca secara teratur. Kapan terakhir kali kamu membaca buku atau novel, koran, TTS, atau media online? Membaca memiliki banyak manfaat, salah satunya menambah pengetahuan. Membaca setiap hari terbukti dapat memberikan dampak positif mulai dari meningkatkan ingatan sampai tidur lelap. Bahkan peneliti menunjukkan bahwa anak-anak yang sering membaca buku akan tumbuh menjadi seseorang yang cerdas saat dewasa.
Menurut pengalaman aku nih ya, ketika aku mendengar informasi dari sekitar secara cuma-cuma, maka isi informasi tersebut akan sangat mudah aku lupakan dalam hitungan menit. Berbeda ketika aku membaca sendiri informasi-informasi dari buku maupun media lainnya. Kalaupun lupa, aku akan langsung ingat ketika ada seseorang memantik dari salah satu kata yang tertera pada informasi tersebut. Yang ketiga, yaitu stop perfeksionis. Para penulis perfeksionis jarang menghasilkan karya karena mereka tak pernah memulai. Apakah kamu memiliki sifat tersebut? Dan bagaimana cara mengatasi perfeksionis dalam dunia tulis-menulis? Sadarkah bahwa perfeksionisme bisa berujung pada sikap menunda-nunda, tertekan, dan stagnan? Terlebih lagi, kamu tak akan menghasilkan suatu karya pun karena sifat perfeksionisme. Tidak ada salahnya jika kita mempunyai keinginan menjadi sempurna. Akan tetapi, jika kita mempunyai sikap perfeksionis, itu akan membuat kita tidak akan berkembang. Biasanya sikap perfeksionis muncul karena kita takut mendapatkan kritik dari para pembaca. Padahal kritik itu sendiri bagus untuk perkembangan tulisan kita ke depannya. Selain gratis, harusnya kita bisa memanfaatkan kritikan dari orang lain sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki kualitas tulisan. Untuk itu, berhentilah bersikap perfeksionis dan mulai menulis karya dari sekarang. Yang keempat, yaitu disiplin. Sebagai orang sukses, sering memberi petuah bahwa salah satu kunci kesuksesan atau keberhasilan adalah disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin saat bekerja, disiplin dengan peraturan-peraturan yang ada, dan lain-lain, termasuk dalam proses tulis-menulis. Jika kita sedang serius menggeluti hobi tulis-menulis, kedisiplinan sangat penting. Meski hanya berawal dari hobi atau hanya kesenangan, juga harus disiplin. Disiplin seperti ini harus dimulai dari diri sendiri ya, agar termotivasi mengembangkan kapasitas diri dalam komunikasi verbal secara lancar dan semakin berkualitas. Kedisiplinan itu diantaranya disiplin membaca, memahami bacaan, menuliskan pemikiran, bertata bahasa, dan menghasilkan tulisan dalam waktu tertentu. Meskipun hanya tulisan ringan saja, kedisiplinan tetap penting. Contoh sederhana bentuk kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari selain dari menulis adalah ketika kita terbiasa disiplin bangun pagi, kemudian bersiap-siap pergi bekerja atau bersekolah, lalu tiba di tempat tujuan tepat waktu. Jika hal tersebut terjadi, bukankah akan lebih membuat diri kita merasa jauh lebih nyaman? Coba bandingkan ketika kita tidak didisiplin. Terbiasa bangun sesukanya dan berangkat ke tempat tujuan dengan waktu yang sudah terlambat. Gimana rasanya? Bukankah kita deg-degan karena takut kena hukuman? Kita juga cenderung ngebut karena ingin cepat sampai. Bahkan isi kepala menjadi kalut sehingga menyebabkan emosi kita mudah terpancing, bukan? Sama halnya dengan kedisiplinan dalam menjalani hari. Ketika kita disiplin, maka akan mendapatkan apresiasi dari waktu itu sendiri. Disiplin dalam menulis pun akan membuat kita mendapatkan apresiasi dari waktu berupa konsistenan dalam menulis. Yang kelima, yaitu atur jadwal menulis. Membuat jadwal menulis adalah hal yang penting untuk seorang penulis, karena jadwal lebih memudahkan penulis untuk bisa konsisten dalam menghasilkan suatu karya. Menulis menjadi sebuah keterampilan yang siapa saja bisa mengerjakannya, baik itu guru, pengusaha, pembisnis, bahkan ibu rumah tangga atau anak-anak. Untuk meningkatkan keterampilan menulis, maka dari itu kamu harus punya jadwal dalam menulis. Karena adanya keterampilan dan jadwal, kualitas tulisan akan lebih baik. Nah, maka dari itu seorang penulis harus memiliki jadwal menulis ya. Yang keenam, yaitu pasang target dalam menulis. Saat ingin memulai menulis, kita harus mempunyai target. Target yang dimaksud di sini adalah adanya suatu keinginan dan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tepat waktu. Bisa saja terjadi target yang dipilih disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki, ketersediaan waktu,
bahan maupun ide yang nantinya akan berhubungan dengan panjang atau pendeknya tulisan yang akan dibuatnya. Sebagai contoh, misal target menyelesaikan satu tulisan harus selesai dalam waktu 1 jam, 1 hari, atau 1 minggu, atau 1 bulan. Dengan ada target, bisa mendorong semangat kita untuk menulis dan menyelesaikan tulisan sesuai target. Tentu saja menulis dengan target akan selesai lebih cepat karena setiap individu termotivasi oleh waktu yang telah disepakati. Berbeda dengan seseorang yang menulis tanpa target, karena tentunya ngaret ya, sebab tak ada patokan waktu pas yang disepakati dari menulis. Sama halnya ketika kita naik dan pulang sekolah dengan menggunakan bis yang ada pada jam-jam tertentu, maka kita akan terbiasa menyelesaikan semua persiapan sebelum bus menjemput. Menulis pun seperti itu, tanpa target kita akan menulis sambil bersantai, bahkan terkadang terkesan terlalu santai. Yang ketujuh yaitu istirahatlah. Fokus itu perlu, tapi istirahat juga merupakan suatu keharusan. Jangan lupa untuk memberikan istirahat pada tubuh dan mata kita, jari, juga pikiran tiap 1 jam sekali selama 10 menit. Alihkan dengan tutup mata atau melihat pemandangan yang sejuk untuk relaksasi mata. Tetap menjaga badan agar kondisi selalu prima, dapat menjaga konsistensi dalam menulis. Hasil tulisan yang kita buat pun juga akan berbeda dengan seseorang yang kerap mengistirahatkan mata dan seseorang yang terus menulis tanpa istirahat. Ya wajar saja mata kita jenuh, namanya terus-menerus memandangi hal yang sama dalam waktu yang lama. Untuk itu nggak apa-apa ya kita bisa mengistirahatkan mata kita. Oke, yang ke-8 yaitu miliki tujuan. Disadari atau tidak, memiliki tujuan saat menulis membuat kita bisa lebih cepat menyentuh garis finish dengan hasil yang lebih berbobot loh. Seorang penulis yang memiliki tujuan dalam menulis akan cenderung lebih konsisten dalam menulis dibandingkan dengan yang tidak memiliki tujuan. Ibaratnya nih ya, misalnya, contohnya, jika seorang pelajar ingin mendapat beasiswa dari sekolah, tentunya dia akan sangat rajin belajar untuk mengejar maupun mempertahankan prestasinya, bukan? Tentu saja motivasinya untuk belajar akan jauh lebih besar dibandingkan dengan pelajar yang hanya mengandalkan kecukupan ekonomi dari keluarga. Dalam hal menulis pun demikian. Untuk itu, mulai tentukan tujuan kalian menulis sejak hari ini juga. Tulis di cermin yang bisa kalian gunakan untuk berkaca agar tulisan itu terbaca setiap hari. Dengan begitu, kalian akan termotivasi untuk konsisten menulis. Oke, yang ke-9 yaitu siapkan self-reward. Hari gini kalian masih nggak mau kasih apresiasi dari kerja keras diri sendiri. Aduh, ke laut aja deh, renang sama Yo sana. Bercanda guys. Jadi gini, gimana kalau untuk menjaga konsistensi dalam menulis, kalian mulai belajar memberikan self-reward pada diri sendiri. Misalnya, bila dalam 1 hari bisa menulis 5 bab cerita, kalian berhak memberikan pijatan manja pada kepala seperti pergi ke salon untuk melakukan creambar. Atau bisa jadi memberikan self-reward dalam bentuk lain. Guys, asal kalian tahu, memberikan self-reward pada diri sendiri itu bisa membuat kita semakin bersemangat untuk konsisten menulis loh. Dari yang awalnya males-malesan, akan terbiasa bersemangat setelah menentukan self-reward. Coba deh, siapa tahu setelah praktik kalian bisa lebih konsisten lagi dalam menulis. Self-reward tidak melulu tentang menghambur-hamburkan uang ya guys. Kalian bisa juga loh memberikan self-reward berupa waktu untuk bersantai, barang sejam 2 jam sebagai apresiasi. Atau pergi ke toko pernak-pernik untuk sekedar melihat-lihat. Iya, seperti yang aku lakukan waktu di tanggal tua. Cuma lihat-lihat sama beli. Maklum lah, kan kita nggak selamanya kaya. Kadang kismin juga, miskin. Oke. Yang ke-10 yaitu hindari pikiran negatif. Ingat ya, sekarang udah tahun 2022 dan sudah bukan zamannya lagi untuk berpikir negatif. Di tahun ini dan tahun-tahun setelah ini, aku berharap kalian semua memiliki pemikiran positif lebih banyak.
Kalau perlu dan bahkan wajib banget deh untuk menghapus segala pemikiran negatif dari kepala kalian. Kalau boleh jujur, berkaca dari pengalaman masa lalu nih ya, segala kebaikan yang aku dapatkan dalam hidup ini ternyata adalah bentuk dari pemikiran dan permohonanku di masa lalu loh. Disadari atau tidak, ternyata pemikiran positif kita itu memberi sinyal pada semesta dan membuat poros bumi bekerja untuk memanifestasikan pikiran kita. Ketika aku berpikir positif, maka hal yang terjadi dalam hidupku adalah hal-hal yang baik. Begitupun sebaliknya. Untuk itu wajib banget mulai sekarang menghindari segala macam pemikiran negatif dan gak pakai ditunda-tunda lagi. Oke, itu tadi ya 10 cara agar konsisten menulis. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih banget buat kalian yang selalu setia bersama Gandrung Channel. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.